Saya tidak lupa mengucapkan selamat datang semuanya di SMK Negeri 5 Denpasar. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, halo? Ya, coba lihat ke saya dulu. Ya, saya ingin dengar suaranya. Oke, 1, 2, 3. Skemena, jaya, 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 bersinar. Tepuk tangannya. Bapak kepala sekolah dulu yang bisa bagaimana SMK 5 selama ini berjalan Bapak, sehingga proses pembelajarannya mendukung di dunia usaha, dunia industri. Silakan Bapak, mic-nya ada di depan. Oke. Terima kasih Pak Indra selaku pewawancara bahwa SMK Negeri 5 Denpasar ini merupakan sekolah yang pusat keunggulan, yang mana program daripada pusat keunggulan itu bersinergi dengan siswa dengan dunia industri, siswa dengan dinas tenaga kerja, baik dari provinsi maupun dari Denpasar. Tetapi di dalam pelaksanaan masih informasi atasan dari dinas provinsi Bali itu menjadi tumpuan dalam pengembangan pendidikan di SMK 5 Denpasar. Dalam konteksnya terhadap dunia industri, SMK 5 Denpasar yang mana notabene adalah sesuai dengan visinya bahwa dia harus unggul bisa melanjutkan, unggul bisa bekerja. Dan ini merupakan untuk tamatan SMK 5 Denpasar itu bisa bersaing dalam dunia kerja. Dasar yang dipakai adalah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ber-PKL atau training di industri. Yaitu yang namanya kita bagi, ada yang training reguler, ada yang kelas industri. Kalau training reguler itu akan kita turunkan di kelas 11 semester 2. Jadi semua training di semester 2 dia hanya 6 bulan. 6 bulan masa 6 bulan. Oke. Satu lagi, sedangkan di kelas industri itu juga semester 2. Nanti di semester 1 ini ya semester 1 ya di kelas 11 kita akan adakan kelas industri. Yaitu 6 bulan pertama adalah mereka belajar industri. Jadi konsep belajarnya itu bukan training langsung. Nah ini yang harus dipahami oleh pihak industri. Pembelajaran itu bagaimana? Ya tidak boleh lebih daripada 6 jam. Itu kelas industri karena dia berperannya selama setahun. Jadi 6 jam itu bagaimana polanya? 6 jam ya pembelajaran sesuai dengan programnya. 2 jam ini adalah konteks pembelajaran yang diberikan oleh pihak hotel sesuai dengan itu. Ya, jadi berarti 1 tahun pertama mereka belajar di sekolah ya Pak Gung ya. Lalu di kelas 11 mereka ada kelas industri dan kelas reguler di semester genapnya. Dan kelas 12 kembali lagi ke sekolah dan persiapan untuk ke industri kembali. Nah, terkait itu sekarang dari Bapak GM. Oke. Pak Bagus. Nah, Bapak Bagus, Pak, kabarnya bagaimana pagi ini? Baik, luar biasa. Baik. Gimana di? Oke, dipersilakan. Izin jeda sebentar. Pak Bagus ini sudah berkali-kali ke sekolah kami, ke SMK 5, memberikan motivasi kepada kami semua, khususnya kepada siswa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya ini, Pak Bagus, terima kasih. Pak Bagus, boleh nggak kasih gambaran sedikit tentang dunia pariwisata, tentang hospitality, sehingga siswa kami, alumni ini bisa tergambar, oh ternyata pariwisata itu tidak selalu enak ya. Ada juga yang harus diperhatikan. Untuk waktu, disilakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Ini pertanyaannya langsung yang wow gitu ya. Saya mungkin memulainya dengan begini Pak Indra. Kita di dunia industri memang agak sedikit beda dengan di dunia pendidikan gitu ya.
pendidikan itu punya pakem yang sudah jelas, gitu, punya frame-nya yang bisa diikuti. Gitu. Di industri juga sebenarnya punya, tetapi pakem kami sering sekali dipengaruhi dengan kondisi pasar, sering dipengaruhi dengan kondisi market pada waktu tertentu, pada kurun waktu tertentu, sehingga pakem kami atau rencana, anggaran, apapun yang kita buat itu harus bisa berubah dengan cepat mengikuti perubahan market tersebut, pasar tersebut. Kalau ditanya industri pariwisata saat ini seperti apa, gitu, saya lebih membawanya adalah kepada apa sih yang kita hadapi atau apa yang dunia hadapi saat ini. Karena kan sifatnya itu agile ya, selalu berubah. Iya. Jadi berdasarkan survei saja kita lihat. Ya, saya melihatnya dari World Economic Forum survei terakhir tahun 2025 yang rilis Januari lalu. Itu memprediksi bahwasanya ada dua hal paling penting yang terjadi pada dunia industri saat ini yang mempengaruhi. Yang pertama adalah perubahan cuaca. Kalau ditanya, Pak, terus apa hubungannya perubahan cuaca sama dengan perhotelan gitu ya, karena saya dari hotel ya. Perubahan cuaca itu mengakibatkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain terganggu. Orang tidak nyaman datang ke tempat yang banjir, orang yang tidak nyaman ke suatu tempat yang iklimnya tidak jelas gitu. Itu sering kita lihat mulai ada di tahun ini, banyak sekali berita-berita mengenai bencana alam. Sekarang juga saudara-saudara kita di Sumatera sedang menghadapi itu kan gitu ya. Bali yang kena hujan sedikit pun tiba-tiba banjir dan membuat orang malas juga untuk keluar ke Bali. Itu cuaca nomor satu akan diperkirakan selama 2 tahun ke depan akan menjadi major thing yang akan dibicarakan di dunia industri. Yang kedua Bapak adalah misinformasi dan disinformasi. Nah, saya setuju sekali dengan Pak Kepala Sekolah tadi menyampaikan bahwasanya berbasis teknologi, salah satu filosofinya di sini adalah membuat adik-adik kita nanti menjadi tenaga kerja yang siap berkompetisi, kreatif, berbasis teknologi gitu. Nah, alam berubah, ternyata disrupsi lain itu juga muncul. Teknologi sekarang lari begitu cepat sehingga muncul hal-hal seperti AI, hal-hal yang kecerdasan buatan yang berpacu dengan kita. Kadang kita tidak begitu cepat bisa mengikuti itu, makanya disebut disrupsi. Yang terjadi adalah ketika disrupsi ini tidak bisa kita kejar, maka yang akan kita hadapi dalam 2 tahun ke depan ini adalah bingung menentukan fake news, real news, atau berita yang benar, berita yang palsu, berita yang yang salah, benar. Betul, itu akan menjadi sesuatu hal yang challenge buat kita ke depan. Dan jangan salah, AI ini akan berkembang menjadi lebih cerdas dan lebih cerdas. Maka yang dibutuhkan adik-adik kita dalam waktu dekat adalah mampu menjadi orang yang curious, penasaran, ingin mengecek sesuatu. Cek dan recheck itu penting. Kemudian kreativitas itu harus tinggi, sehingga tidak bisa mencerna sesuatu hanya dalam bentuk, contohnya flyer aja datang, itu dipercaya dan menjadi sesuatu yang diteruskan gitu. Tetapi ketika menerima sebuah flyer, saya contohkan flyer ya, dia harus ngecek ada pintu lain yang dipakai untuk mencari validasi informasi tersebut. Dan ini terjadi di industri juga gitu. Jadi persaingan antar negara, antar destinasi, antar bisnis unit itu terjadi. Maka kemampuan kita untuk bisa mengecek hal benar, hal yang patut untuk diberitakan atau disebarkan itu menjadi juga krusial. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu dengan yang lain, kita dulu kita hadapi. Disrupsi teknologi yang begitu tinggi yang membenturkan adik-adik kita untuk agile, dan satu lagi adalah perubahan cuaca yang harus kita hadapi. Mungkin kira-kira untuk pembukanya. Memang 2 hal ini baru ya, faktor cuaca dan teknologi ini yang harus diperhatikan dalam dunia pariwisata karena mempengaruhi market. Oke, lagi datang, silakan kopinya. Pelan-pelan ya. Izin saya melanjutkan sekarang ke Dinas Tenaga Kerja. Bapak, tadi sudah dijelaskan bahwa SMK itu ujung-ujungnya bekerja, menjadi tenaga kerja. Salah satunya Windam adalah tempat kami bekerja sama untuk menyalurkan alumni. Nah, dari
persepsi tenaga kerja pemerintahan, apa yang bisa mendukung Bapak? Sehingga apa yang dilakukan sekolah, apa yang dilakukan dunia usaha industri ini, pemerintah secara tidak langsung mendukung juga. Dan tenaga kerja yang bekerja dimanapun di wilayah Indonesia merasa aman dengan hak dan kewajiban. Demikian Bapak, silakan mic-nya di depan. Ya. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Ini sangat menarik. Kebetulan tadi di awal memang tidak ada informasi untuk talkshow, tapi karena adanya instruksi tambahan, jadi saya memberikan diri untuk memberikan sedikit informasi pada Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi, saya dari Dinas Tenaga Kerja SDM Provinsi Bali, kebetulan juga bertugas di fungsional jabatan pengantar kerja Bapak sebagai tugas pengantar kerja, fasilitator untuk anak-anak mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Nah, sebagai informasi awal Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sebuah kabar gembira mungkin buat kita bahwa kita di Provinsi Bali ini menempatkan ranking pertama sebagai tingkat pengangguran terendah secara nasional. Wih, keren. Terendah Bapak ya. Itu artinya gimana? Bahwa partisipasi angkatan kerja kita sudah sangat-sangat baik dan penempatan tenaga kerja juga dibandingkan dengan teman-teman di provinsi lain mungkin boleh dibilang lebih paling bagus lah saat ini Pak. Hanya ada satu saingan sekarang di provinsi Papua Pegunungan, itu penganggurannya 0 Bapak. Kenapa 0? Mungkin karena belum terdata jumlah penduduknya. Kalau kita di Bali ya kita tahu sendiri bahwa yang menjadi tren saat ini seperti yang di Bapak lulus SMK khususnya sebagai tenaga kerja siap pakai, bahwa hampir 80% itu memang di bidang hospitality Bapak. Dan lebih cenderung lagi untuk khususnya anak-anak kita di Bali ini minatnya lebih banyak ke luar negeri Bapak. Luar negeri. Nah, ini juga kita katakanlah sebuah tantangan dan juga mungkin ya kita anggap sebagai suatu terobosan buat mereka. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa informasi saat ini sangat cepat dan sangat berkembang. Apa yang anak-anak butuhkan sekarang ini dalam hitungan menit mereka sudah bisa sampai. Betul. Informasi lowongan baik yang di dalam maupun luar negeri sangat mudah didapat Bapak. Nah, itu sebabnya mungkin kita di era kelahiran 70-80 sangat takut kalau mau bekerja di luar negeri. Saat ini anak-anak sangat antusias Pak. Begitu tamat SMK, mereka sudah punya planning. Saya harus ikut pelatihan 1 tahun untuk memenuhi kompetensi saya agar memenuhi persyarat untuk bekerja di luar negeri. Nah, rata-rata di anak-anak SMK sekarang begitu tamat di sekolah keduluan pasti akan mengikuti pelatihan Pak. Pelatihan khusus sebagai persyaratan sebelum pemenuhan umur, pemenuhan kompetensi, mereka akan mengikuti latihan baik di LPK maupun di lembaga-lembaga pemerintah. Nah, saat ini dapat kami informasikan bahwa anak-anak kita sangat diminati memang di berbagai negara, baik di seabase maupun di landbase-nya Pak, baik di laut maupun di darat. Nah, ini menjadi sebuah kabar gembira sekaligus tantangan buat kita, di mana kita tahu bonus demografi kita hanya berlaku sampai puncaknya mungkin di tahun 2030 nanti, setelah itu turun. Dan ini menjadi suatu tantangan buat kita. Jangan sampai anak-anak muda potensi kita semua mengarah ke luar negeri. Nah, itulah tujuan kita. Kenapa kita juga harus berbenah diri, mempersiapkan lowongan kerja ataupun jabatan-jabatan yang memang mereka butuhkan. Ya harus kita akui, mereka bekerja di luar negeri. Ya memang tujuan utama adalah peningkatan salary Pak, peningkatan Betul. peningkatan taraf hidup, peningkatan sosial dan lain sebagainya. Itulah menjadi tantangan buat kita. Gimana kita sekarang juga berbenah di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja yang nantinya minimal bisa membuat mereka juga beranggapan
atau berpenghasilan minimal setara dengan apa yang mereka inginkan sekarang. Ya, betul Nah Pak. itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk informasi kerja ke luar negeri, hal-hal sekarang memang akibat gampangnya informasi. Gampang sekali, banyak Pak. sekali anak-anak kita yang tertipu. Banyak sekali adik-adik kita yang memang berkeinginan kerja secara instan, begitu dapat informasi seminggu berangkat diambil. Ini jadi tantangan buat kita. Untuk itu kami berharap mungkin dari bapak-bapak yang mengelola SMK memberikan edukasi pada adik-adik, anak-anak siswa kita yang akan memasuki dunia kerja untuk sedikit memprotek diri apabila mendapatkan informasi lowongan yang sekiranya belum begitu dipahami atau belum begitu tahu benarnya, untuk minta informasi ke dinas-dinas pengempu ketenagakerjaan. Mungkin kalau di SMK 5 ke Dinas Tenaga Kota Denpasar, Betul, ya. atau mungkin ke kami Pak di provinsi. Boleh. Nah, kami akan memberikan informasi lowongan ini valid apa tidak, dan perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya memiliki legalitas betul. untuk menempatkan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga menjamin tenaga kerjanya Betul, ya. Bapak. Nah, sekarang kita mungkin di era COVID, Pak. Era COVID justru paling banyak kasus, Pak. Kasus gagal berangkatnya adik-adik kita ke luar negeri. Kenapa demikian? Karena ya kita tahu sendiri, pariwisata kita terpuruk banget di era COVID. Mereka memanfaatkan keterpurukan kita dengan ambisinya adik-adik bahwa bekerja keluar negeri lebih cepat, informasi lowongan dengan berangkat cepat, biaya murah menjadi santapan buat orang-orang tertentu. Dan itu kami tangani sudah banyak sekali, Pak. Dan mohon maaf, bahkan banyak dari oknum-oknum itu adalah keluarga mereka sendiri. Keluarganya Pak. Betul, Pak. Kami sudah sempat juga menjadi, mohon maaf, saksi ahli di kejadian di Singaraja. Yang direkrut ini justru warga di desanya, bukan orang lain, Pak. Nah itu yang jadi masalah kadang-kadang. Sehingga memang tidak salah kemungkinannya waktu itu mereka percaya karena yang direkrut adalah orang-orang dekat. Nah ini yang perlu dihindari. Mereka yang mungkin sudah pulang dari luar membawa informasi, saya bisa memberangkatkan Anda, saya punya rekanan di luar, itu yang biasanya paling cepat membuat orang-orang percaya. Nah justru itu yang menjadi bahaya. Dan kami sarankan buat adik-adik mungkin yang berminat atau berkeinginan untuk bekerja keluar nantinya, mohon informasi mencari informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyak ke instansi-instansi pengempu. Oke. Nah, ini yang lanjut terkait dengan kondisi ketenagakerjaan kita, seperti yang Bapak Kepala Dinas sampaikan tadi, bahwa di era sekarang minat anak-anak ke SMK itu sangat tinggi, Pak, karena mereka berasumsi begitu tamat akan bekerja. Nah, tapi ada beberapa kasus, Bapak, kami melakukan kegiatan seperti saat ini, kegiatan job fair. Ada beberapa lowongan yang kami sampaikan kepada pecaker, itu peminatnya sangat minim, Bapak, bahkan pengunjungnya sangat-sangat minim sekali, dan proses penempatan kami presentasikan sangat kecil untuk penempatannya. Untuk itu mungkin Bapak dari dunia industri bisa memberikan pemasukan, kira-kira link and match-nya di mana, apa yang dibutuhkan dengan dunia industri, dengan apa yang disiapkan oleh dunia pendidikan itu, biar bisa nge-match, di mana mereka nanti begitu tamat memang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri. Saat ini banyak sekali informasi lowongan yang kami sediakan tidak terpenuhi, Bapak. Nah ini menjadi tidak ada peminat, Pak. Karena di era digital sekarang, kami kemarin melakukan job fair, Pak, bekerjasama dengan IDB, Institut Desain Bali, Ya, betul. dari perusahaan digital membutuhkan 300 orang, Bapak. Asumsi kami di era digital ini tentunya anak-anak yang berpotensi sangat banyak. Ternyata hanya ada sekitar 30 pendaftar, Bapak, dari 300 orang yang disiapkan, dan yang berani mengikuti
wawancara hanya 3 orang Pak. Hanya 3 orang, 3 orang dari 30 itu. dari 30 itu. Nah ini menjadi pertanyaan buat kami. Apakah ini akibat tidak link dan nge-match-nya antara lulusan dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, jadi harapan buat kita ke depannya mudah-mudahan sudah terjadi kolaborasi antara dunia industri dan dunia pendidikan. Kira-kira apa yang dibutuhkan menjadi sebuah rekomendasi. Nantinya adik-adik yang di tamat benar-benar terserap. Nah, sebagai informasi juga Pak, data pengangguran ini kami dapatkan dari BPS senilai 1,49% itu dengan jumlah hampir 47.000 orang. Seandainya kami tahu itu BNM Beagras mungkin bisa kami selesaikan Pak, tapi itu memang merupakan data BPS Pak, jadi kami tidak tahu di mana sih anak-anak yang menganggur ini. Sebenarnya persentasenya buat kita kecil sekali kalau dibandingkan dengan data pengangguran secara nasional yang hampir 5% sampai 7%, kita kecil. Dan angka itu pun termasuk kecil bagi kami sebenarnya di 9 kabupaten kota. Tapi kami tidak tahu Pak mana BNM BNS. Seandainya pun tahu mungkin kami akan bisa menekan. Nah mungkin itu Pak dari kami. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak informasinya, dan memang ini menjadi catatan kita semua Bapak Ibu ya selaku pendidik yang ada di SMK bahwa memberikan perhatian kepada siswa jika ingin bekerja di luar negeri khususnya, agar syarat-syarat itu ditanamkan pada mereka, jangan asal instan. Baik, saya buka sesi diskusi jika ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu, guru, tamu, undangan, alumni yang ingin bertanya silakan diangkat tangannya dan diajukan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, saya tunggu. Oke, ada 2 orang. Mohon panitia minta bantuannya dikirimkan mic untuk 2 orang penanya. Tolong nanti sebutkan nama dan instansinya, lalu kepada siapa bertanya dan apa pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Eviska Putri dari kelas 10 ULW 2. Di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak-bapak, apa sih ciri SDM unggul yang benar-benar dibutuhkan di masa depan? Baik, itu dia pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Aplaus untuk yang bertanya. Pertanyaan kepada bapak-bapak berarti ketiganya, apa sih ciri SDM yang unggul untuk kedepannya ya? Dan siapa dulu? Oh, Bapak GM silakan. Tes. Baik, dengan adik Putri ya. Iya Bapak, Oke, Chris. saya mungkin minta tepuk tangan dulu, luar biasa sekali pertanyaan. Kalau ditanya sebenarnya SDM unggul seperti apa gitu ya, ini harus dicamkan adik. Mungkin adik-adik yang lain juga harus mulai mengingat ini. Orang dibilang kompeten, orang dibilang unggul kalau bisa mempunyai ciri-ciri kompetensi itu sendiri. Gitu. Nah, kalau ciri-ciri kompetensi itu biasanya terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah kompetensi dasar, artinya sesuatu yang bisa dilihat kasat mata, orang itu mempunyai kemampuan. Nah, kompetensi dasar ini biasanya dibentuk dari 2 hal. Satu adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh bapak ibunya di sini, di sekolah. Yang kedua adalah skill atau keterampilan yang mempraktekkan ilmu tersebut. Nah, kalau itu bisa dilakukan, baru setengah dari kompetensi itu Anda miliki. Ciri-ciri kompetensi itu dimiliki oleh seseorang. Supaya dia kuat, ada yang namanya karakter pembeda. Jadi adik-adik itu, Putri itu harus punya sesuatu yang bisa membedakan diri Anda dengan orang lain. Salah satu sudah terlihat tadi, berani berbicara. So, dia mempunyai suatu perbedaan dari yang lain. Jadi karakter pembeda ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alasan. Alasan itu maksudnya adalah motif. Ngapain Anda berdiri dan ngapain Anda bertanya. Itu sesuatu yang hadir dalam diri Anda untuk Anda berani
mengumpulkan sesuatu pendapat gitu. Sesuatu hal yang bisa disampaikan kepada umum tanpa perlu takut gitu. Ada rasa khawatir tetapi Anda ucapkan itu. Ini akan membantu Anda di dunia kerja. Satu adalah menambah pengetahuan Anda karena Anda berani bertanya. Dua, jika ada masalah di tempat kerja, di tempat training, Anda bisa mengungkapkannya dan mencari solusi perbaikan gitu. Bisa dibantu oleh dari sekolah, HRD tempat Anda melakukan training gitu ya, atau senior-seniornya bisa membantu. Tetapi kalau tidak punya motif atau kemampuan atau alasan untuk berani mengemukakan pendapat tersebut, Anda akan tenggelam diam dan tidak menjadi unggul gitu. Nah itu kan yang pertama ya, yang tersembunyi ya. Ini biasanya tidak terlihat ketika ada momen-momen seperti ini gitu. Nah yang kedua itu adalah ciri-ciri diri. Kalau di Inggris dibilang trait. Nah ciri-ciri diri sendiri itu bisa muncul dari how you smile, bagaimana Anda berdiri, bagaimana Anda bergerak gitu ya. Kalau orang yang kerjanya cekatan biasanya makannya cepat. Orang-orang cirinya makan cepat itu biasanya orang cekatan gitu. Kalau udah lembat satu siupan atau satu sendok melamunnya 3 menit gitu ya, udah terlihat berarti orangnya pemikir gitu. Bukan sesuatu yang quick learner gitu. Nah itu ciri-ciri itu bangkitkan dalam diri Anda sehingga ketika merespon suatu perintah, suatu kejadian dan cepat melakukan respon. Nah yang terakhir, ini yang paling penting adalah mulai mencari value diri Anda. Mencari apa sih value saya, apakah moto dalam diri saya yang membuat saya berbeda dengan yang lain. Nah kalau itu bisa dibuat, Anda bisa menjadi sesuatu yang unggul. Kalau tidak, hanya akan berkutat di bagian threshold atau bagian dasar saja, sehingga Anda pintar, terampil, tapi tidak berani tampil. Kalau sudah itu yang terjadi, maka akan susah. Nah untuk menjalankan kelima ini, yang terlihat dan yang tak terlihat ini, Anda perlu disiplin yang harus sering dilakukan dan kreativitas untuk berpikir untuk mencari hal-hal terbarukan. Kira-kira itu mungkin pesan saya, mudah-mudahan mungkin bisa ditangkap ya. Terima kasih. Oke, Baik, sama-sama. terima kasih Bapak. Ya, ingat ya, pintar, terampil, tapi harus juga berani tampil. Oke, sekarang dari Bapak Kepala Sekolah, bagaimana SDM yang unggul dari versi Bapak Kepala Sekolah? Monggo. Terima kasih. Siapa namanya? Friska Bapak, Friska. Trisna. Friska. Oh, Priska bagus sekali. Friska Putri. Ini SDM unggul. Jadi sumber daya manusia yang unggul itu kita bagus dan kita akan terapkan di SMK 5 Denpasar melalui apa? Jadi ada penerapan sistemnya memilih. Jadi BMW-nya itu kita jadikan sebagai landasan utama. Bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Untuk mendapatkan poin seperti itu, dibutuhkan apa? Skill, kemampuan diri, dan selanjutnya adalah jangan bimbang. Kadang-kadang siswa itu bimbang, melihat temannya berhasil di sana, pilih ke sana. Melihat temannya ke sini, pilih ke sini. Artinya bimbang. Hindari bimbang seperti itu, tunjukkan identitas diri, kemampuan diri. Sehingga kita menunjukkan identitas diri itu, kita bisa mensuap diri kita. Jadi suap itu adalah bagaimana strength kita. Satu kekuatan dalam diri kita. Kekuatan itu adalah skill kita. Ya, skill kita yang harus kita tampilkan. Ya tadi sudah dibilang oleh Pak Junet. Skill cerdas, pinter, disiplin. Kadang-kadang ini yang kurang disiplin. Kadang-kadang kita menghayal, ingin kaya, tapi tidak kerja. Itu hanya ada di sinetron-sinetron, kaya, tidak kerja. Harus kita diimbangi dengan itu, keterampilan diri, kekuatan diri, skill kita. Sekarang baru weakness. Apa sih yang menjadi kelemahan kita di dalam kita menimpa ilmu dengan apa yang memilih program kita? Protelan. Apa itu protelan? Housekeeping, front office, kemudian pabrik karyanya. Kalau kita kontrak, kita harus kuasai itu. Sekarang dari keempat jurusan itu, misalnya program itu, di mana passionnya kita? Kalau kita memang passionnya kita, wah saya unggul di bidang front office, apa yang harus kita siapkan untuk front office? Bahasa, etika, bagaimana kita berkomunikasinya dengan tamu itu sendiri.
Jangan sampai kalau jalan kita loncat. Yang kita tidak tahu skill kita langsung ke kuliner. Akhirnya berat. Jadi inilah yang hindari namanya pipa. Kalau sudah demikian, tahu daripada hal seperti itu, baru kita ada opportunity adalah kesempatan. Kesempatan pasti akan ada. Jangan memilih-milih kesempatan itu. Kalau ada peluang, harus kita tekuni itu, harus kita kerjakan. Jangan menunggu teman kita. Kadang-kadang ini kelemahannya. Pak, bisa nggak saya dengan teman saya ini? Bisa nggak dengan teman saya itu? Itu dihindari. Bahwa kesempatan itu datang sekali dalam hidup. Lakukan, niscaya akan bersaksi. Yang terakhir adalah treatment, yang kedua adalah ancaman. Itulah ancaman kita, bagaimana kita menghindari ancaman-ancaman yang terjadi baik dalam diri maupun di luar. Kita harus kuat iman sesuai dengan kita di SMK 5 ini bersinar. Religius itu yang kita harus kuat. Religius, keagamaan dalam diri kita. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala. Jadi tadi garis bawah itu adalah pilih jurusan yang sesuai dengan dirimu ya. Kenali dirimu biar tahu apa sih minat dan bakatmu. Selanjutnya dari perspektif tenaga kerja, Pak, yang unggul itu bagaimana Pak? Tolong dijelaskan Pak, sehingga mereka ke depannya bisa melangkah dengan pasti. Monggo. Terima kasih Bapak. Mungkin secara teknis tadi sudah dijelaskan bahwa keunggulan itu ada dari dalam dan dari luar. Dimanapun juga Pak Kepala Sekolah juga menjelaskan bahwa generasi unggul itu adalah generasi yang memiliki karakter. Nah, kami dari sisi tenaga kerja akan menjelaskan apa sih generasi unggul. Harus kita lihat dulu. Kita harus tahu siapa kita dulu, seperti yang disampaikan Pak Moderator. Untuk itu kita harus tahu apa kelemahan dan kelebihan kita. Nah, dengan mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita, jadi kita bisa melangkah. Minimal kita bisa menghindari hal-hal yang senantinya bisa menjadi penghambat buat kita berkarir. Nah, coba caranya untuk mengenai kelemahan dan kelebihan ya tinggal kita berkomunikasi, berinteraksi, dan juga yang paling sederhana adalah bercermin. Coba bercermin, ngobrol dengan diri sendiri. Kira-kira passion saya di mana sih? Nah, kalau Anda bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, minimal Anda akan bisa menentukan jalan Anda ke depannya seperti apa. Nah, kadang-kadang anak-anak sekarang Bapak banyak yang memilih sekolah ataupun memilih pekerjaan karena pengaruh orang lain. Syukur-syukur apa yang mereka pilih itu memang ada di karakter mereka atau di passion mereka. Jadi mereka akan menjadi betah ataupun bisa berkembang. Kadang-kadang yang dihambat adalah pilihan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan buat adik-adik apabila ingin berkembang ataupun ingin mengetahui karakter diri masing-masing. Cobalah mencari jati diri Anda. Caranya seperti yang tadi. Pertama yang paling sederhana, bercermin. Lihat diri kita secara fisik dulu. Kira-kira saya dengan penampilan seperti ini, dengan kemampuan seperti ini, dengan keahlian seperti ini, cocok nggak di bidang ini? Apa kira-kira kalau saya di bidang ini gimana kira-kira hambatan? Mungkin itu. Secara keilmuan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus, mungkin ya itu SDM unggul itu ada SDM yang memiliki karakter baik dari dalam maupun dari luar. Nah, untuk mengetahui jenis keunggulan kita ya seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kita harus tahu passion kita di mana. Passion itu menentukan karir kita ke depan. Memang kadang-kadang kita nggak tahu, begitu awal rasanya kita hanya ikut, tapi begitu melanjutkan sesuatu kita akan tahu, oh ternyata saya memang cocok di sini, oh saya kurang di sini. Nah, mungkin secara garis besarnya SDM unggul itu adalah SDM yang memahami diri, mampu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kenali kekuranganmu dan kelebihanmu anak-anak. Kayak saya kelebihannya berat badan doang ya. Itu. Lagi satu ya tadi ya. Apa? Angkat tangan tadi. Itu dari hotel ada?
pertanyaan dari pihak hotel? Tidak ada? Oh, lagi satu aja deh. Oke deh, silakan. Baik, terima Oke. kasih kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya Esther Cahaya Putri Bustami, kelas 10 ULW 2. Izin bertanya, teknologi apa yang sekarang sedang berkembang dan sebaiknya kami pelajari sebagai calon tenaga kerja, dan bagaimana caranya agar kami dapat terus mengikuti perkembangan teknologi yang berubah dengan cepat? Terima kasih Bapak. Oke, tepuk tangan. Teknologi apa yang harus kami pelajari agar kedepannya bisa mendukung karir gitu ya? Salah satu, ada yang bisa menjawab? Silakan dari Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih. Ini pertanyaannya benar-benar pertanyaan anak-anak milenial, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan yang sebenarnya bukan jawabannya dari kami, justru penjawabannya dari adik-adik sekalian. Teknologi apa yang perlu kami pelajari, mungkin kalau kami yang jawab justru jauh ke belakang nantinya. Adik-adik sekarang ini teknologi apapun sudah ada di genggaman adik-adik sendiri. Apa yang harus dipelajari, informasinya juga sudah ada di situ. Contoh sekarang, saya mau belajar masak, adik-adik tinggal buka aja Google. Saya mau belajar, mau lihat informasi, tinggal cari aja LinkedIn. Nah, semua informasi sebenarnya sangat-sangat penting. Tidak terlepas informasi teknologi apa yang saya pelajari, semua teknologi sangat-sangat penting untuk kami. Tapi sekarang tergantung penggunaannya buat adik-adik sendiri. Jadi teknologi apa yang menurut adik-adik itu bagus dan kemungkinan besar memberikan manfaat buat adik-adik, itulah yang perlu dipelajari. Kalau adik-adik bertanya ke kami yang di generasi mungkin 70, 80, bahkan mungkin 60, mungkin jawabannya ya, sangat-sangat sederhana. Ikuti internet yang ada, kan begitu jadinya. Oke. Nah, mungkin itu dari kami, Dek. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi jelas ya, ikuti perkembangan yang ada, apapun yang positif itu ikuti saja. Karena teknologi sangat cepat berkembangnya ya, anak ya. Terakhir, coba singkat saja Bapak, apa pesan dan untuk kami semua, sehingga kami kedepannya bisa mengikuti apa yang Bapak inginkan, baik dari pihak sekolah, dari pihak Dudi maupun pihak pemerintah. Dari Bapak Kepala dulu, singkat saja Bapak. Terima kasih. Jadi singkat saja, saya menghimbau kepada semuanya bahwa di dalam konteks menjalankan sebuah kepemimpinan itu harus bersinergi antara pimpinan, kemudian antara guru, pegawai, dan siswa. Kalau kita sudah bersama-sama dengan satu tekad keberhasilan tanpa melihat siapa dan bagaimana, hanya satu fokus adalah perusahaan atau sekolah yang mana kita pimpin. Itulah yang kita bisa jadikan sebuah impian, menyatukan semua stakeholder yang ada menjadi satu bagian yang utuh, fokus salah satu nama. Khususnya SMK Negeri Denpasar, kita menjadi bisa berprestasi bila adanya kebersamaan menuju sukses kita. Sesuai dengan motto SMK Negeri Denpasar, bersinar. Terima kasih. Oke, bersinar. Bapak GM, sedikit Bapak pesan untuk kami. Saya sih sebagai pesan penutup ya. Bagi saya apapun yang ingin kita capai baik dari SMK Negeri 5 ini, terutama terkait dengan SDM, sumber daya manusia, kami di industri menyebutnya human capital, karena apapun dihitung gitu ya di industri ya. Kita hanya bisa mencapai ini menjadi maksimum, entah itu kelas industri, entah apapun yang ada, ketika ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya memahami ini dan ikut berkontribusi. Pertama tentu pihak sekolah yang ada dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah, serta jajaran dan guru-gurunya. Kemudian kami ada di industri yang kami siap melakukan pelengkapan apa yang telah diberikan. Dan yang paling penting ada dua lagi nih Bapak Ibu yang harus kita buat paham apa yang kita tuju.
Yang pertama adalah anak itu sendiri. Siswanya harus punya kemauan untuk memasuki program ini dan memasuki menuju target yang akan dicapai gitu. Dan terakhir yang paling important, siapa Bapak Ibu? Orang tua muridnya. Keluarga orang tua muridnya kadang-kadang tidak mengerti program yang sedang akan dilaksanakan. Ada yang komplain anaknya langsung 1 tahun ditaruh di industri. Padahal kesempatan untuk 1 tahun di industri paling langka didapatkan itu. Justru anaknya, bapak ibunya komplain karena kenapa anak saya tidak belajar gitu. Padahal tempat pembelajaran adalah di kolam renang gitu, kalau mau belajar renang gitu. If you want to have a good swimmer, jatuhkan di kolam renang, dia akan renang gitu. Sementara banyak orang-orang tua kita, karena mungkin angkatannya sama dengan kita kan nih, jadul-jadul begitu, kalau ke sekolah sih nggak saling belajar gitu ya. Itu yang perlu dirubah. Jadi 4 komponen itu, siswanya sendiri, orang tuanya, guru rupakunya, dan kami yang di di industri supaya lengkap ya. Kita kira-kira. Oke, terima kasih Pak JM. Lagi satu dari tenaga kerja, silakan. Oke, terima kasih. Ini sebagai closing statement. Yang berharap ini anak-anak SMK 5 ini setelah menyelesaikan pendidikan di SMK mendapatkan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan diharapkan dan menjadi bagian sejarah dari Indonesia pada saatnya menjadi Indonesia Emas di 2045. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tapi pada dasarnya memang kolaborasi adalah salah satu kunci untuk kita bersinergi ke depannya. Bagaimana kita bisa menciptakan atau siswa itu menjadi tenaga kerja yang handal, yang unggul, sehingga Indonesia Emas akan tercapai pada 2045. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak GM dan Bapak dari Dinas Tenaga Kerja atas kesempatannya. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa bertemu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan akhir kata saya mohon terima kasih sekali lagi dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Untuk waktu saya kembalikan.